Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyushira ad-dini wa kafa billahi syahida. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa amma ba'd fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi husr illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala aidan innamal usri faiza farakta fansab wa ila rabbika farghab. Jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi atas nikmat kekuatan dan kesehatan yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga Jumat hari ini kita salat berjamaah di masjid kampus ini. Salawat dan salam kita aturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, sebagai contoh tauladan, uswatun hasanah dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Saya mengajak kepada kita sekalian untuk mempertebal iman dan memperkuat takwa kita, karena hanya takwalah yang kita bawa sebagai bekal menghadap Sang Ilahi Rabbi. Judul khutbah hari ini adalah merancang masa depan. Kalau kita merujuk pada ayat-ayat Allah, kepada Al-Quran, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, itulah Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya bagi orang yang bertakwa. Maka siapa yang ragu terhadap Al-Quran, ragu mengamalkan Al-Quran, maka ketakwaannya itu diragukan juga. Al-Quran ini hudal linnas, bukan cuma petunjuk bagi orang Islam. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Wal huda wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Orang-orang Islam kalau dia menjalankan Al-Quran ini dengan baik, insya Allah sukses. Mengamalkan Al-Quran dengan baik pasti sukses. Kenapa? Sudah banyak yang meneliti. Mahasiswa-mahasiswa itu yang taat beribadah, yang selalu di masjid, mahasiswa-mahasiswa itu yang ibadahnya tertib, jauh lebih tinggi IPK-nya daripada yang tidak tertib ibadahnya. Mahasiswa-mahasiswa yang taat mengaji di dalam mengaji
ya mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan, kehidupan lebih stabil, IPK-nya lebih tinggi, dan penyelesaian studinya juga lebih cepat. Tapi kenapa kita ragu? Ya, ini. Oleh karena itu di sini karena mahasiswa baru banyak, ada mahasiswa, bagaimana merancang masa depan itu? Sebenarnya Allah itu punya panduan yang sangat jelas, SOP-nya kepada kita itu sudah sangat jelas. Faiza farakta fansab wa ila rabbika farghab. Kalau kita ingin jadi orang yang hebat, orang yang baik, orang yang punya masa depan yang bagus, amalkan saja ayat ini. Ya. Apabila kamu telah mengerjakan satu pekerjaan, sudah selesai, maka rancanglah pekerjaan untuk berikutnya. Rencanakan pekerjaan berikutnya. Kebetulan saya orang manajemen. Orang yang pergi tanpa rencana itu cuma dua. Yang pertama orang gila. Yang kedua orang yang pergi tapi tidak jelas rencananya, programnya apa. Maka dia terkadang tidak bisa menyelesaikan secara tepat waktu. Oleh karena itu saya mengajak, ini kampus kita ini adalah kampus Islam. Ya. Mari ikutilah aturan-aturan Allah itu. Kalau Anda mengamalkan tadi itu, faiza farakta fansab, apabila pekerjaan yang satu kau sudah selesaikan, ya, maka rancanglah, bikinlah, susunlah rencana-rencana berikut. Maka Allah itu sebenarnya meyakini bahwa kita sebenarnya orang-orang Islam ini tidak ada yang pemalas. Kalau kita mau menghayati amal ayat, makna ayat ini. Lalu Allah memberi tuntunan kepada kita bagaimana menjalankan itu. Ya, Allah memberikan tuntunan kepada kita bagaimana kamu menjalankan ayat itu sudah berjalan supaya berjalan dengan baik. Ya, maka yang pertama dia tekankan kepada kita sekalian, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan mengubah nasib satu kaum, satu komplotan, satu kampus begini kalau bukan kita sendiri yang mengubah. Allah hanya memberi jalan, Allah hanya memberi petunjuk kepada kita. Apa Anda mau ikut petunjuk itu, Anda mau mengikuti arahan itu, Anda akan sukses. Tapi nasibmu adalah di tangan Anda sendiri, di tangan mahasiswa sendiri. Ya. Di tangan kita sendiri. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita sekalian, sederhana sekali. Cuma tidak enak kalau saya katakan tidak usahlah terlalu banyak membaca literatur asing itu. Karena itu peraturan akademik ya silakan dibaca. Tapi kalau Anda ingin mendapatkan pedoman hidup yang bagus, pedoman ilmu yang bagus, pedoman kerja yang bagus, pedoman motivasi yang bagus, pedoman bagaimana memahami dan memanfaatkan potensi diri, maka bacalah Al-Quran itu. Baca Al-Quran itu. Jangan cuma dibaca, amalkan. Maka aneh bin ajaib, seorang mahasiswa Universitas Muhammadiyah kalau tidak tahu mengaji, kenapa dibilang aneh? Kamu mahasiswa dari mana? Universitas Muhammadiyah. Langsung saja bilang Muhammadiyah. Muhammadiyah itu siapa?
Apa arti Muhammadiyah itu? Muhammadiyah itu pengikut Muhammad. Pengikut Muhammad bagaimana? Dia yang mendapatkan wahyu yang namanya Al-Quran itu. Ikut enggak? Ikut Pak. Gimana? Tahu ngaji? Nah itu. Jadi kita itu bagaimana memahami agama ini secara logika, secara baik agar kita semua ini selamat. Ya. Tuntunan Allah yang kedua dalam merencanakan masa depan. Apa dia bilang? Ya. Setinggi-tinggi ilmu kalian, kalau tidak beriman tidak ada gunanya. Dan setinggi-tinggi iman kalian, kalau juga tidak berilmu, susah. Maka saya selalu katakan, iman dan ilmu itu dua sisi mata uang. Ayatnya jelas. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Jadi siapa yang beriman dan berilmu, kata dan bukan atau. Kata dan itu berarti kedua-duanya harus dijalankan. Imannya tinggi, ilmunya tinggi, jadi bagus. Saling mendukung, saling mensupport. Ya. Kenapa banyak orang itu didengar aja belum bergerak hatinya? Kenapa masih banyak mahasiswa itu nanti mau dikamat baru masuk di masjid? Karena ini dua ini tidak dijelaskan, tidak diamalkan dengan baik. Bukan cuma mahasiswa, dosen juga begitu. Tapi kalau dia tahu bagaimana makna iman dan ilmu itu, kalau kalian hanya mendapatkan ilmu, maka Anda hanya bahagia di akhirat itu, apa di dunia. Tapi kalau Anda punya iman dan punya ilmu, maka itulah yang disebut kebahagiaan yang utuh, kebahagiaan yang sempurna. Dan inilah orang yang dipanggil oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang imannya kuat, ilmunya tinggi, jadi mutmainnah. Siapa mutmainnah? Itu adalah insan kamil yang dipanggil oleh Allah bersama-sama dengan hamba-hambanya yang taat dan ditempatkan dalam surganya. Untuk apa mengurus skripsi tapi tidak sholat? Untuk apa nungguin ujian tapi tidak sholat? Allah mengatakan, hidupmu akan sia-sia. Boleh Anda dapat jabatan yang tinggi, tapi kalau Anda imammu lemah, korupsi bisa. Dan kedua, mungkin di mata orang kita orang bahagia, tapi hati kita ini orang adalah hati yang tidak pernah tenang. Kenapa? Karena kita cuma lebih mementingkan ilmu daripada iman. Di kampus kita ini banyak yang lebih mengejar ilmu, tapi lupa memperkuat imannya. Ingat, iman dan ilmu. Rancanglah masa depan Allah dengan bingkai iman dan ilmu, maka Anda akan selamat dunia dan akhirat. Man arada dunia fa'alaihi biilmi. Siapa yang mau selamat atau bahagia di dunia ini, kuasai ilmunya. Wa man aradal akhirah fa'alaihi biilmi. Kalau Anda ingin selamat di dunia, perkuat imanmu, perkuat amalmu. Wa man aradahuma fa'alaihi biilmi. Kalau Anda ingin dua-duanya, yaitu tadi itu, perkuat imanmu, perkuat ilmumu, jadilah sarjana. Sarjana yang imannya kuat, semakin sarjana, semakin taat beribadah, semakin tinggi syukurnya, maka Allah akan memberikan kemudahan-kemudahan hidup. Demikian pula mahasiswa. Soal rezeki bagi orang yang punya rancangan masa depan, kalau sudah dikuasai iman dan ilmu itu, ya saya biasa bilang, biarkanlah, bekerjalah Anda dengan sungguh-sungguh mengharap ridha Allah, dan biarkanlah Allah yang akan mengatur rezekimu itu. Tapi jangan
kamu memaksa Allah untuk mengatur rezekimu dengan cara-cara yang tidak halal. Jamaah Jumat rahimakumullah, saya mengajak kepada seluruh mahasiswa, kita semua di kampus ini, kuampusakum wa ahlikum nar. Kita rancang masa depan. Perancangan masa depan menurut Islam adalah rancanglah kehidupan duniamu agar engkau bahagia di dunia, dan rancanglah kehidupan akhiratmu agar engkau juga bahagia di akhirat. Di dunia hanya tempat untuk menuai. Dunia ini hanya tempat untuk menanam, tempat untuk istirahat, tempat untuk singgah. Seperti saya kemarin tidak bisa mendarat di Gorontalo, mendaratnya di Manado. Ya, ketika tiba waktunya ajal, berarti kita berhentilah jadi orang musafir di bumi ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, mari kita ini umat Islam, sebenarnya Allah sudah menegaskan kepada kita, kuntum khaira ummah. Kita ini adalah umat yang terbaik. Umat yang terbaik diturunkan di tengah-tengah manusia. Tapi kenapa kita tidak jadi yang terbaik? Karena terlalu banyak amal-amal ayat-ayat yang kita hafal, tapi kita tidak ngerti maknanya. Bahkan memang kita tidak membaca Al-Quran itu. Oleh karena itu, mari kita semua saya mengajak pada anak-anakku mahasiswa, kepada kita para dosen, para pegawai, ya, niatkanlah pekerjaan Anda, kalian itu tempat belajar Anda sebagai niat untuk beribadah kepada Allah. Dan ketika waktu sholat sudah datang, tinggalkanlah semua pekerjaan itu, maka Anda akan termasuk orang yang diberkahi usahanya, diberkahi rezekinya, dan akan selalu dimudahkan dalam kehidupannya. Dan itulah cara merancang masa depan yang baik. Jadilah sarjana yang kuat imannya. Semakin sarjana semakin taat beribadah. Jadilah profesi nurse, bidan, atau profesi apa saja. Semakin tinggi derajatnya sebagai profesional, semakin profesional, semakin taat beribadah. Maka itulah kita inilah yang disebut kuntum khaira ummah, umat yang terbaik yang diturunkan ke tengah-tengah manusia. Tapi kita tidak akan bisa jadi ummah yang terbaik kalau kita lupakan ayat-ayat Allah itu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'an karim wa nafa'ni bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum al amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba' wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna wa fil lana warhamna
anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha azim yazidukum wa lazikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat.